Oke teman-teman, sekarang saya bakal ngejelasin tentang subjek hukum. Apa sih pengertian dari subjek hukum itu? Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Nah, subjek hukum itu ada dua di dalam undang-undang itu, ada badan hukum dan manusia. Pengakuan sebagai subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia atau naturalistic person, menurut hukum, setiap manusia sudah menjadi subjek hukum. Anak serta balita pun sudah menjadi subjek hukum. Lalu, badan hukum atau reh person adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang diberi status person oleh hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Hak dan kewajiban. Nah, terutama kita akan menjelaskan dulu hak. Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak mutlak, hak relatif. Nah, hak mutlak adalah hak-hak yang memiliki kekuasaan untuk bertindak segala hak publik, atau hak menyatakan pikiran dan perasaan atau juga hak-hak untuk memajukan permohonan tertulis kepada berhak atau yang berwenang. Nah, terus hak untuk memeluk dan menganut agamanya sesuai kepercayaannya, dan sebagai bagian dari hak-hak keperdataan. Hak-hak yang berstandar pada hukum perdata dalam arti objektif seperti hak kepribadian, hak kemanusiaan atas dirinya, jiwanya, raganya, kehormatan, nama baiknya, dan nama baik keluarganya. Terus hak keluarga bisa juga disebut hak marital, yaitu kekuasaan suami pada istrinya atau kekuasaan ortu terhadap anaknya, atau hak pengampu terhadap yang diampuninya. Ada hak mutlak kan, jadi ada juga hak relatif. Nah, di sini hak relatif yaitu hak yang berisi wewenang untuk menuntut yang menuntut hak yang hanya dimiliki terhadap orang-orang, yaitu contohnya kreditor dan debitor. Nah, hak keperdataan dibagi menjadi hak absolut yang bersifat kebendaan. Objeknya benda, jadi bendanya hak milik. Nah, hak milik itu hipotek, dan hak absolut yang bukan bersifat kebendaan seperti hak kita, hak oktroy, dan hak merek. Nah, di sini tentang kelompok kewajiban mutlak dan nisbi. Nah, kewajiban mutlak yaitu yang mempunyai pasangan hak seperti kewajiban yang dituju kepada dirinya sendiri yang diminta oleh masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kewajiban nisbi yaitu adalah yang melibatkan hak di lain pihak. Ada juga kewajiban publik dan perdata. Nah, kewajiban publik dan perdata itu adalah yang publiknya, kewajiban publik adalah berkorelasi dengan hak-hak publik seperti kewajiban memenuhi hukum pidana. Nah, kalau kewajiban perdatanya yaitu kewajiban yang korelatif dari pihak-pihak perdata seperti kewajiban dalam perdata. Ada juga kewajiban positif dan negatif. Nah, kewajiban positif itu menghendaki dilakukannya perbuatan positif seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang kepada pembelinya. Nah, kewajiban negatif yaitu kewajiban yang menghendaki suatu pihak tidak mengizinkan sesuatu. Ada kewajiban universal atau umum dan khusus. Nah, kewajiban universal adalah kewajiban universal ditunjukkan kepada semua warga negara yang timbul dari undang-undang. Nah, kalau khusus yang timbul dari perjanjian. Nah, terus ada kewajiban primer dan yang bersifat memberi sanksi. Nah, kewajiban primer adalah kewajiban yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Kalau kewajiban memberi sanksi yaitu yang semata-mata timbul dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama itu, sebelum membahas mengenai hal itu, apa sih sebenarnya pengertian manusia?
manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Nah, menurut Hidir Ali, manusia itu adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah. Dan menurutkan akal dalam manusia itu sama dengan orang atau person di dalam hukum. Nah, teman-teman, dari kedua para ahli yang sudah disebutkan tadi, maka dapat ditarik dua alasan kenapa sih manusia bisa menjadi subjek hukum. Nah, yang pertama itu manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan yang kedua manusia mempunyai kewenangan hukum. Nah, soal diri sendirinya, seorang manusia bisa menjadi subjek hukum itu sejak ia berada di dalam kandungan ibunya hingga ia meninggal. Ada juga pengecualian yang tercantum pada pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang berada di dalam kandungan perempuan dianggap telah melahirkan. Bila mana si anak itu ada kehendaknya mati setelah dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah. Dapat disimpulkan dari pasal itu bahwa ketika anak sudah berada di dalam kandungan, maka dia sudah bisa mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Dan ketika dia sudah dilahirkan namun kenyataannya dia meninggal, maka berakhirlah subjek hukum bagi anak tersebut. Sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum itu apa. Badan hukum merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang berbentuk otentik. Dan di dalam badan hukum juga perlunya ada hak dan kewajiban. Nah, ada juga menurut para ahlinya, menurut R. Rohmat Soeharto, badan hukum adalah badan yang bisa memiliki harta serta kewajiban seperti manusia pribadi. Dan menurut Majors, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam badan hukum menurut BW. Dalam pasal 1653 BW, badan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara, contohnya pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan bank-bank yang didirikan oleh negara. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh negara atau pemerintah, contohnya perkumpulan-perkumpulan orang atau sekumpulan-sekumpulan orang. Yang dimaksud dengan perkumpulan-perkumpulan orang itu gereja atau organisasi-organisasi agama lainnya. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan atas dasar tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, contohnya perseroan terbatas, perkapalan, dan perkumpulan orang asuransi dan asuransi-asuransi lainnya. Halo teman-teman semuanya, tadi kalian kan udah denger ya berbagai macam materi-materi yang udah teman-teman aku sampaikan. Mungkin itu juga bisa jadi referensi untuk kalian. Dan sekarang bagian aku untuk menjelaskan teori-teori dari badan hukum. Di sini banyak banget teori yang muncul sebenarnya, tapi aku bakal kasih 3 teori aja untuk kalian. Dan yang pertama adanya teori fiksi. Teori fiksi ini itu dikemukakan oleh sarjana Jerman yang namanya itu Friedrich Karl von Savigny. Friedrich Karl von Savigny. Dia berpendapat bahwa hanya manusia aja yang punya kehendak. Badan hukum itu bersifat abstraksi dan tidak konkret. Badan hukum itu semata-mata hanya buatan pemerintah dan orang-orang itu seolah-olah bersikap ada subjek hukum lainnya. Jadi wujud real dari badan hukum itu memang tidak melakukan perbuatan, tapi yang melakukan perbuatannya itu adalah anggota atau manusia yang ada dalam badan hukum itu. Dan yang kedua itu ada yang namanya teori organ. Teori organ ini dikemukakan oleh sarjana Jerman juga, tapi namanya adalah Otto van Geert. Dia berpendapat bahwa badan hukum itu disepertikan sebagai manusia. Jadi bukan badan hukumnya yang melakukan perbuatan, tapi orang yang ada dalam badan hukum itu melakukan perbuatan. Jadi ada organ atau alat yang memang membuat suatu perbuatan dan memunculkan sebuah kehendak. Jadi kalau misalkan badan hukum itu ingin punya kehendak, berarti bukan badan hukumnya yang menimbulkan kehendak, tapi manusia atau anggotanya yang membuat suatu kehendak. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada namanya teori kekayaan bersama. Dan teori ini dikemukakan oleh Rudolf van Jering.
dia berpendapat bahwa badan hukum itu disepertikan sebagai sekumpulan manusia yang di dalamnya itu menjadi satu kesatuan, di mana kalau ada kepentingan dari badan hukum itu menjadi kepentingan seluruh anggotanya, dan kekayaan dari badan hukum itu menjadi kekayaan bersama atau menjadi kekayaan anggotanya, dan di situ menjadi satu kesatuan dan memunculkan kehendak dari badan hukum itu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai syarat-syarat badan hukum. Menurut Profesor Meyer tahun 1948, doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat badan hukum ialah yang pertama, adanya harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggotanya atau pemisahan pendirinya yang bertujuan untuk mendirikan badan itu. Harta kekayaan ini diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan hukum. Yang kedua, adanya tujuan tertentu. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban melakukan sendiri usaha mencapai tujuannya. Tujuannya dapat bersifat komersial maupun ideal. Yang ketiga, adanya kepentingan sendiri. Kepentingan adalah hak subjektif yang timbul dari peristiwa hukum dan dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang memiliki kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Yang terakhir atau yang keempat, adanya organisasi yang teratur. Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat kelengkapannya. Alat kelengkapan tersebut merupakan pengurus badan hukum yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur di dalam anggaran dasar. Tanggung jawab badan hukum. Sebagai badan hukum, pada prinsipnya harta benda perseroan secara hukum adalah terpisah dari harta benda pemilik atau pendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda milik pribadi pemilikan perusahaan yang berbentuk badan hukum. Di sisi lain, jika perseroan melakukan perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga, maka tanggung jawabnya pada pihak perseroan tersebut.